Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi. Semoga kedamaian dan cahaya Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Malam ini, ada satu hal yang tak pernah bisa kita hindari, namun hampir semua orang berusaha melupakannya, yaitu kematian. Kata yang terdengar begitu berat, kata yang sering membuat dada terasa sesak hanya dengan mendengarnya. Kata yang bagi sebagian orang menjadi simbol akhir, namun bagi para sufi, ia adalah awal dari sebuah perjalanan pulang yang sesungguhnya. Malam ini, mari kita lepaskan sejenak semua konsep yang pernah kita dengar tentang kematian, tentang kubur yang gelap, tentang azab yang menakutkan, tentang malaikat yang datang menanyai dengan suara mengguntur. Mari kita biarkan semua itu tenang di pinggir kesadaran kita. Kita tidak sedang menolak apapun, kita hanya sedang ingin melihat lebih dalam dari sisi yang jarang disentuh oleh kata, dari pandangan para sufi yang melihat kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pintu menuju hakikat kehidupan. Setiap hari kita hidup berdampingan dengan kematian, tapi jarang yang benar-benar menatapnya. Kita menghadiri pemakaman, menyaksikan tanah menutup tubuh seseorang yang dulu berbicara, tertawa, bernapas. Namun begitu acara selesai, kita kembali ke kesibukan, seolah kematian hanya milik mereka, bukan kita. Padahal kematian adalah cermin yang selalu mengintip di balik setiap langkah kita. Ia tidak menakutkan jika kita tahu siapa yang akan kita temui setelahnya. Bagi para sufi, kematian adalah undangan lembut dari sang kekasih. Bukan cambuk, bukan kutukan. Ia adalah panggilan halus yang berkata, "Kembalilah, engkau sudah cukup lama terpisah." Namun di dunia yang penuh dengan ketakutan dan dogma, kematian sering dijadikan alat untuk menakut-nakuti, bukan untuk menyadarkan. Banyak cerita yang tumbuh dari lidah ke lidah tentang siksa yang digambarkan dengan bentuk-bentuk kasar dan mengerikan, dan tanpa sadar, kita mewarisi keyakinan yang membuat kita gemetar, bukan tenang. Padahal para sufi selalu mengingatkan, yang menakutkan bukan kematiannya, tetapi tidak mengenal diri sendiri sebelum mati. Karena ketika ruh terlepas dari tubuh, kita tidak akan bertemu malaikat yang asing, melainkan bertemu diri kita sendiri. Seluruh bentuk pikiran, perasaan, dan getaran yang pernah kita tanam selama hidup. Jika hidup kita penuh cinta, kita akan memasuki cahaya cinta itu. Jika hidup kita penuh benci, kita akan terkurung dalam bayangan kebencian kita sendiri. Jadi bukan tanah yang menyempit, tetapi kesadaran yang gelap karena tidak mengenal cahaya. Rumi pernah berkata, "Jangan takut pada kematian. Tak ada yang mati kecuali bentukmu. Jiwa tak pernah kehilangan arah pulang." Kalimat ini begitu dalam. Ia membalik cara kita memandang kubur. Kubur bukan lubang di tanah, tetapi keadaan batin, tempat di mana jiwa beristirahat sambil memandang hasil dari kehidupannya di dunia. Alam kubur atau barzakh bagi para sufi adalah cermin kesadaran. Ia bukan tempat di luar dirimu, tetapi ruang di dalam dirimu yang menampakkan segala yang pernah kau sembunyikan. Bayangkan sejenak, setelah napas terakhir berhenti, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi tubuh, tidak ada lagi waktu. Namun kesadaran masih ada. Kau masih tahu bahwa aku ada, tapi tanpa bentuk. Kau tidak lagi bisa berlari dari apapun. Semua pikiran, rasa bersalah, kasih sayang dan kebencian akan datang. Satu persatu, bukan untuk menyiksa, tapi untuk ditatap, untuk disadari, untuk dilepaskan. Inilah alam kubur menurut para sufi. Sebuah ruang di mana jiwa melihat dirinya sendiri dengan jujur, tanpa topeng, tanpa peran sosial, tanpa pembelaan diri. Di titik itu semua ilusi dunia runtuh, harta, jabatan, kehormatan, semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah apa yang pernah tumbuh di dalam hati. Maka Rumi mengingatkan lagi, ketika aku mati dari dunia ini, jangan katakan aku lenyap. Aku hanya berpindah dari dunia bentuk ke dunia makna. Perpindahan itu yang disebut barzakh. Bukan ruang kosong, melainkan jembatan antara bentuk dan makna, antara dunia fisik dan dunia kesadaran. Kita semua akan melaluinya. Tapi, yang membedakan hanyalah sejauh mana kita sudah mengenal diri sendiri saat masih hidup. Sebab, orang yang tidak pernah mengenal dirinya akan bingung di alam barzakh, seperti seseorang yang bangun dari mimpi,
tapi tak tahu siapa dirinya. Sedangkan orang yang hidupnya dipenuhi zikir, cinta dan pengenalan kepada Allah akan melewatinya dengan damai, karena bagi mereka, kematian bukan pemisah melainkan pertemuan. Maka barangkali bukan kematian yang perlu kita takuti, melainkan hidup yang dijalani tanpa kesadaran. Bukan kubur yang gelap, melainkan hati yang tertutup dari cahaya kebenaran. Alam setelah kematian bukan misteri yang menunggu di depan, tapi bayangan dari kehidupan kita hari ini. Jika sekarang hati kita sempit, mudah marah, iri, penuh benci, maka begitulah juga ruang kesadaran kita nanti. Namun jika sekarang kita belajar menerima, memaafkan dan berserah, maka kita sedang menanam taman yang akan kita tuai di barzakh. Dan malam ini mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Kita dengarkan detak jantung kita sendiri. Namun sebelum menarik kesimpulan atau terburu-buru menilai, simak video ini hingga akhir. Karena jika hanya mendengar sebagian, bisa jadi pemaknaannya akan salah arah. Penjelasan ini tidak untuk menolak keyakinan siapapun, tetapi untuk memperluas pemahaman tentang apa yang sebenarnya dimaksud oleh para sufi ketika mereka berbicara tentang mati sebelum mati. Kita sadari bahwa setiap tarikan napas adalah pinjaman, setiap hembusan napas adalah janji bahwa suatu hari akan kembali. Kematian bukan sesuatu yang jauh, ia selalu berada di sisi kita. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini bukan untuk selamanya, melainkan untuk disadari. Maka sebelum kita mati, belajarlah untuk mati. Mati dari ego, mati dari keinginan untuk selalu benar. Mati dari keterikatan terhadap dunia yang fana. Karena hanya dengan begitu, kita bisa mengenal hidup yang sejati. Hidup yang tidak berakhir bahkan setelah tubuh berhenti. Selamat datang di perjalanan malam ini. Perjalanan menembus tabir setelah kematian. Melihat alam barzakh dari kacamata para sufi, bukan sebagai ancaman tetapi sebagai cermin dari kesadaran yang sedang kita bangun di dunia ini. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya berhenti, tapi kesadarannya tidak. Ruh tetap hidup, namun dalam bentuk yang berbeda, tanpa daging, tanpa suara, tanpa rupa, tapi masih merasakan segalanya dengan sangat jelas. Dan di sanalah perjalanan ke alam barzakh dimulai, sebuah ruang yang tidak bisa dijangkau oleh logika dunia, karena ia bukan tempat dalam pengertian fisik, melainkan ruang dalam kesadaran. Para sufi mengatakan, setiap jiwa akan melihat hasil kehidupannya, bukan karena ada yang menghukumnya, melainkan karena ia melihat dirinya sendiri, tanpa tirai, tanpa ilusi, tanpa topeng. Rumi menggambarkannya begini, kematian bukanlah datangnya malaikat yang menakutkan, melainkan datangnya cermin yang jujur. Cermin itulah yang disebut sebagai alam kubur. Dan seperti halnya cermin dunia, ia tidak menambah atau mengurangi apapun. Ia hanya memperlihatkan apa adanya. Jika selama hidup hatimu terang oleh cinta dan zikir, maka pantulan itu pun terang. Namun bila selama hidup hatimu penuh kebencian, iri dan amarah, maka pantulan itu menjadi gelap dan menyesakkan. Maka bagi para sufi, azab kubur bukan cambuk dari luar tapi getaran dari dalam. Bayangkan seseorang yang hidupnya dipenuhi amarah dan dendam. Setiap kali ia merasa dirugikan, ia membalas dengan kebencian. Setiap kali kecewa, ia menanam luka. Dan semua itu tidak pernah disembuhkan, tidak pernah dilepaskan. Maka ketika ruhnya keluar dari tubuh, ia bertemu dengan seluruh getaran itu, tanpa bisa menghindar, tanpa bisa membohongi diri sendiri. Disitulah muncul rasa panas, sempit dan gelap. Bukan karena Allah murka, tetapi karena ia terperangkap dalam ciptaannya sendiri. Ibnu Arabi pernah berkata, surga dan neraka adalah dua kondisi kesadaran yang diciptakan oleh jiwa sendiri. Dan Rumi menambahkan, jangan tunggu hari kebangkitan untuk melihat surga dan neraka. Engkau telah menciptakannya di dalam hatimu sekarang. Sebaliknya, ada orang-orang yang hidupnya sederhana, tidak banyak bicara tentang Tuhan, namun hatinya lembut, penuh kasih dan mudah memaafkan. Ia tidak banyak menuntut dunia. Ia hanya ingin memberi sedikit cahaya untuk orang lain. Ketika ia meninggal, ia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak takut, tidak bingung, karena hatinya sudah mengenal keheningan itu sejak hidup di dunia. Maka alam barzakh baginya bukan ruang penyiksaan, melainkan taman kesadaran.
tempat ia beristirahat di dalam cahaya cintanya sendiri. Para sufi menggambarkan keadaan ini seperti mimpi yang sangat nyata. Dalam tidur, tubuhmu diam di tempat, tapi kesadaranmu menjelajah dunia lain. Jika sebelum tidur hatimu gelisah, mimpimu pun kacau. Jika sebelum tidur hatimu damai, mimpimu pun indah. Alam barzakh juga demikian, namun jauh lebih nyata daripada mimpi. Karena di sana, semua getaran batinmu menjadi bentuk, kebencianmu menjadi api, cintamu menjadi cahaya, ketakutanmu menjadi gelap yang menyesalkan, dan keikhlasanmu menjadi udara yang menenangkan. Bagi mereka yang belum mengenal diri, barzakh adalah ruang kebingungan. Mereka mencoba mencari arah, namun tidak ada arah di sana. Mereka berusaha bicara, namun tidak ada mulut. Mereka ingin lari, namun tidak ada tempat untuk berlari. Itulah yang disebut para sufi sebagai penyempitan kubur. Bukan karena tanah menekan tubuh, melainkan karena jiwa menekan dirinya sendiri. Ia menolak kebenaran yang dulu selalu ia abaikan, dan kini penolakan itu menutup seluruh ruang kesadarannya. Namun bagi yang hatinya mengenal Allah, barzakh menjadi taman kelapangan. Ia tak lagi mencari jalan karena ia sudah tahu kemana akan pulang. Ia tidak takut gelap karena ia sudah hidup bersama cahaya itu sejak di dunia. Rumi menulis, "Ketika kematian datang pada aku tersenyum padanya, karena aku tahu itu hanyalah tabir yang dibuka antara aku dan sang kekasih." Maka bagi mereka yang hidupnya dipenuhi cinta dan pengenalan kepada Allah, barzakh bukan ruang penantian, melainkan awal pertemuan. Jika direnungkan, semua tafsir simbolik ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia hanya menafsir lebih dalam, menembus makna luar dari teks. Ketika kita membaca tentang azab kubur, para sufi tidak menolaknya. Mereka hanya bertanya, apakah azab itu benar-benar dari luar atau dari dalam diri yang belum disucikan? Dan ketika disebut nikmat kubur, mereka tidak membayangkan taman dengan sungai dan pepohonan, tapi kedamaian batin yang memancar tanpa batas. Karena bagi mereka, surga dan neraka bukan tempat melainkan keadaan kesadaran. Jiwa-jiwa yang belum bersih akan melewati masa penyembuhan di barzakh. Itulah mengapa ia disebut alam perantara. Bukan hanya perantara antara dunia dan akhirat, tetapi juga antara kesadaran yang kotor dan kesadaran yang murni. Di sana setiap getaran ego yang masih menempel akan dilepaskan. Setiap luka yang belum sembuh akan dihadirkan kembali untuk disembuhkan. Dan proses itu sering terasa sakit, bukan karena disiksa, tapi karena jiwa sedang dipulihkan. Inilah yang disebut para sufi sebagai tazkiyatun nafs, penyucian diri yang sempurna. Jadi ketika kamu mendengar kata kubur, jangan lagi membayangkan ruang tanah yang gelap dan sunyi. Bayangkanlah sebuah ruang kesadaran yang begitu luas, di mana dirimu akan bertemu dirimu sendiri. Setiap rasa, setiap pikiran, setiap niat akan muncul seperti cahaya atau bayangan. Itulah mengapa para sufi selalu berpesan, bersihkan kuburmu sebelum engkau mati. Maksudnya, bersihkan hatimu saat masih hidup, karena di sanalah kuburmu sebenarnya berada. Barangkali, alam barzakh bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang sudah kita ciptakan hari ini melalui cara kita berpikir, merasa, dan memperlakukan sesama. Jika kita masih sering menyalakan api kemarahan, maka barzakh kita akan panas. Jika kita masih sering menutup hati dari cinta, maka barzakh kita akan sempit. Tapi jika kita belajar mencintai, memaafkan dan menyadari, maka barzakh kita akan menjadi taman kesadaran yang penuh cahaya ketenangan. Maka jangan takut pada kematian. Takutlah pada hati yang belum mengenal cinta. Karena setelah jasad berhenti, kita tidak akan bertemu apapun selain pantulan dari diri kita sendiri. Ketika ruh terlepas dari tubuh, segalanya menjadi hening. Tidak ada lagi suara dunia, tidak ada lagi waktu yang bergerak. Hanya ada kesadaran yang melayang di antara dua alam, antara bentuk dan makna, antara dunia dan hakikat. Dalam banyak kisah dikatakan bahwa pada saat itu akan datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dua sosok yang menanyakan tiga hal. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Bagi sebagian orang, kisah ini terdengar seperti interogasi. Seolah kita akan duduk di ruang gelap dan diperiksa oleh dua penjaga yang menakutkan.
Namun para sufi melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Bagi mereka, Munkar dan Nakir bukan makhluk asing dari luar, melainkan simbol dari dua kekuatan di dalam diri manusia. Dua sisi kesadaran yang akan bangun ketika ruh terlepas dari tubuh. Mereka bukan penanya, tapi pemantul kebenaran. Rumi berkata, ketika kau mati, dua malaikat akan datang. Satu menunjukkan siapa yang kau kira dirimu, dan satu lagi menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dalam tafsir ini, Munkar melambangkan penyangkalan, dan Nakir melambangkan pengenalan. Yang satu menunjukkan sisi ego yang selalu menyangkal kebenaran. Yang satu menunjukkan sisi nurani yang mengenal asalnya. Dan keduanya muncul bukan untuk menghukum, tetapi untuk menguak siapa yang selama ini berkuasa di dalam dirimu. Pertanyaan siapa Tuhanmu bukanlah ujian lisan yang bisa dijawab dengan kata Allah. Karena di alam kesadaran, tidak ada kata-kata, yang ada hanya getaran makna. Maka yang ditanyakan sebenarnya adalah, siapa yang benar-benar engkau sembah selama hidupmu? Apakah Allah yang maha hidup? Atau egomu sendiri yang selalu kau patuhi? Apakah cinta yang menjadi pusat hidupmu, atau ketakutan dan ambisi dunia yang memimpin langkahmu? Jawaban tidak keluar dari bibir, tetapi dari getaran jiwamu. Dan malaikat-malaikat itu tidak menilai, mereka hanya memantulkan getaran itu apa adanya. Begitu pula pertanyaan kedua, siapa nabimu? Bukan sekadar menguji hafalan nama, tetapi menyingkap. Apakah engkau mengikuti cahaya kenabian dalam dirimu, cahaya kebenaran, kasih dan akhlak, atau engkau hidup tanpa arah, mengejar dunia tapi lupa makna? Para sufi percaya, setiap manusia menyimpan nur nubuwah, cahaya kenabian di dalam dirinya. Dan pertanyaan itu sejatinya adalah panggilan. Apakah engkau pernah mengikuti cahaya itu? Lalu pertanyaan ketiga, apa agamamu? Bukan untuk memastikan label atau golongan, melainkan menyingkap. Apakah engkau benar-benar hidup dalam jalan penghambaan, atau hanya memakai agama sebagai pakaian luar? Karena bagi para sufi, agama bukan nama, agama adalah keadaan jiwa yang tunduk dan mencinta. Maka ketika pertanyaan itu muncul di barzakh, jiwa yang benar-benar mengenal Allah akan menjawab bukan dengan kata, tetapi dengan keheningan yang penuh cahaya. Ia tidak perlu berkata apa-apa, karena seluruh wujudnya telah menjadi jawaban. Namun bagi jiwa yang sepanjang hidupnya jauh dari kesadaran, pertanyaan itu akan terasa seperti petir. Ia akan gemetar, bukan karena takut pada malaikat, tetapi karena ia tidak mengenal suara itu. Suara yang selama ini memanggilnya lewat nurani, lewat panggilan kebaikan, lewat rasa cinta yang sering ia abaikan. Kini di hadapan dua cermin kesadaran itu, ia melihat betapa lama ia berpaling dari dirinya sendiri. Dan rasa penyesalan itulah yang menciptakan azabnya. Bukan cambuk, bukan api, tetapi rasa kehilangan cahaya yang dulu pernah ia miliki. Bagi para sufi, inilah makna terdalam dari kisah Munkar dan Nakir. Dua cermin yang memperlihatkan apa yang selama ini kita sembunyikan dari diri sendiri. Satu memperlihatkan bayangan, satu memperlihatkan cahaya. Dan manusia berdiri di antara keduanya, menyaksikan dirinya sendiri dengan seluruh kebenaran yang tak bisa dihindari. Maka pertemuan dengan malaikat itu bukan ancaman, tetapi penyingkapan. Sebuah proses penyadaran yang menuntun roh untuk kembali mengenal siapa dirinya dan kepada siapa ia harus kembali. Dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa alam barzakh adalah alam mitsal, alam bayangan antara dunia materi dan dunia hakikat. Segala sesuatu di sana berbentuk menurut kondisi batin seseorang. Jika jiwanya jernih, maka malaikat tampil lembut dan bercahaya. Jika jiwanya gelap, maka bayangan itu tampak menakutkan. Artinya, bukan malaikatnya yang berubah, tetapi cermin jiwanya yang memantulkan bentuk berbeda. Sama seperti air jernih memantulkan langit biru, dan air keruh memantulkan bayangan gelap. Langitnya tetap sama, yang berbeda hanya kejernihan airnya. Maka, para sufi tidak menolak kisah malaikat kubur, mereka hanya menafsirkan dengan bahasa batin, bahwa dua malaikat itu adalah dua penjaga kesadaran yang selalu hadir bahkan sebelum kematian. Kita sudah sering mendengarnya. Satu berbicara lewat hati nurani,
satu berbicara lewat bisikan ego. Dan setiap hari, kita sudah menjawab pertanyaan mereka melalui setiap pilihan yang kita ambil. Maka ketika nanti kita mati, tidak ada pertanyaan baru. Yang ada hanyalah penyingkapan atas jawaban yang selama ini telah kita berikan di dunia. Rumi menutup makna ini dengan begitu indah. Setiap hari engkau diuji, dan setiap pilihanmu adalah jawabanmu. Maka jangan tunggu kubur untuk ditanya, karena pertanyaan itu telah datang di setiap napasmu. Sungguh, pertemuan dengan mungkar dan nakir bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi disadari. Karena setiap hari, kita sudah hidup bersama keduanya. Dalam bentuk nurani dan ego, kita hanya perlu lebih sering mendengarkan yang lembut, yang tenang, yang berasal dari cahaya. Dan ketika waktu itu tiba, jiwa yang telah mengenal suara itu akan tersenyum dan berkata dalam diam, "Aku sudah mengenalmu sejak lama." Maka wahai jiwa yang mendengar, bersiaplah bukan dengan hafalan tetapi dengan kesadaran. Karena malaikat tidak menanyakan apa yang engkau tahu, tetapi menampakkan siapa yang engkau jadikan pusat hidupmu. Dan ketika engkau menjawab dengan cinta, maka tidak ada lagi gelap, karena engkau telah mengenal sumber segala cahaya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih halus daripada gambaran tentang kubur yang sempit atau lapang, panas atau sejuk. Para sufi mengajarkan bahwa barzakh bukanlah tempat dalam pengertian ruang, melainkan keadaan kesadaran. Ia adalah dimensi batin yang terbuka ketika kesadaran fisik kita berhenti bekerja. Dalam pandangan Rumi, manusia bukanlah makhluk yang mati. Kita hanyalah berpindah bentuk dari satu wujud ke wujud lain. Beliau menulis, "Aku mati sebagai mineral dan menjadi tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuhan dan muncul menjadi hewan. Aku mati sebagai hewan dan menjadi manusia. Mengapa aku harus takut? Kapan aku pernah menjadi kurang dari ini?" Rumi tidak sedang berbicara tentang reinkarnasi, melainkan tentang evolusi kesadaran. Bahwa kematian bukanlah akhir, tapi transisi menuju tingkat kesadaran yang lebih halus. Dan barzakh adalah jembatan, bukan pemisah. Alam ini bukan ruang penyiksaan atau peristirahatan, melainkan cermin dari getaran batin terakhir kita saat meninggalkan dunia. Jika hati kita masih dipenuhi ketakutan, penyesalan atau keterikatan, maka barzakh akan terasa sempit, seperti kubur yang menghimpit. Namun bila hati kita lapang, pasrah dan penuh cinta, maka barzakh itu akan menjadi taman dari cahaya yang lembut. Sufi besar seperti Ibnu Arabi bahkan menjelaskan bahwa barzakh adalah alam imajinasi ilahi, bukan fantasi manusia, melainkan medan di mana segala bentuk lahir dari kesadaran Tuhan. Di sana, segala sesuatu memiliki wujud sesuai dengan getaran batinnya. Tidak ada malaikat yang menyeret atau memukul, karena itu semua hanyalah simbol dari benturan antara cahaya kesadaran dan kegelapan ego yang belum selesai. Maka ketika manusia memasuki barzakh, ia tidak bertemu makhluk lain terlebih dahulu, tapi ia berhadapan dengan dirinya sendiri. Dengan bayangannya, dengan semua energi yang pernah ia tabur di dunia, ia tidak sedang diadili, melainkan sedang melihat pantulan dari dirinya sendiri tanpa bisa lagi bersembunyi. Itulah sebabnya para sufi menekankan muraqabah, mengawasi hati setiap saat, karena pada akhirnya yang menjadi kubur itu bukanlah tanah, melainkan ruang kesadaran di dalam diri. Mati tidak membawa kita ke tempat baru. Ia hanya membuka tabir yang selama ini menutupi wajah sejati kita. Maka barangkali pertanyaannya bukan lagi bagaimana keadaan di alam kubur, tetapi seperti apa wajah kesadaran kita saat ini? Karena itulah wajah yang nanti akan kita temui ketika tabir terakhir itu disingkap. Sobat Rumi, mungkin selama ini kita telah diajarkan untuk takut pada kematian, takut pada kubur, pada siksa, pada kegelapan yang menanti di balik napas terakhir. Namun para sufi melihatnya dari sisi yang lain. Mereka tidak menghindari kematian, justru bersahabat dengannya. Bagi mereka, mati bukan akhir, tapi pembukaan gerbang menuju kesadaran yang lebih dalam. Rumi berkata, kematian bukanlah kehilangan, ia adalah kelahiran kembali ke dalam cahaya. Kita mati bukan untuk dihukum, tapi untuk dihadirkan sepenuhnya pada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan jalan menuju pemahaman itu bukan dengan menunggu ajal datang, tetapi dengan belajar mati sebelum mati.
Mati sebelum mati. Inilah pesan terdalam dari para sufi. Mati bukan secara fisik, melainkan mematikan ego, keakuan, dan segala rasa ingin memiliki. Ketika nafsu berhenti berkuasa, ketika hati tenang dalam pasrah, disitulah seseorang sudah menyentuh barzakhnya, bahkan saat ia masih hidup di dunia. Alam kubur sejatinya bukan di tanah, tapi di dalam kesadaran yang telah kita bentuk setiap hari. Kalau hidup kita penuh cahaya, penuh kasih, penuh keikhlasan, maka setelah kematian pun kita akan berjalan di antara cahaya itu sendiri. Namun bila hidup kita penuh keluh, iri, amarah, dan kebencian, maka barzakh itu akan terasa gelap dan sempit, karena ia hanyalah cermin dari keadaan batin kita. Maka wahai jiwa yang mendengarkan ini, mari kita mulai latihan paling halus dalam perjalanan ruhani. Belajar mati sebelum mati, belajar melepaskan sebelum kehilangan, belajar pasrah sebelum dipaksa, dan belajar melihat bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan yang sementara. Kematian bukan musuh. Ia adalah guru yang mengajarkan arti keberadaan sejati. Ketika seseorang telah berdamai dengannya, maka hidupnya akan dipenuhi ketenangan karena ia tidak lagi hidup dari ketakutan, tapi dari cahaya kesadaran. Jika pembahasan ini membuat hatimu sadar, silakan tulis di kolom komentar. Aku siap mati sebelum mati, agar hidupku menjadi cahaya. Biarkan kalimat itu menjadi doa, bukan sekadar kata. Sebuah pernyataan bahwa mulai hari ini, kita ingin hidup dengan kesadaran, bukan dalam ketakutan. Dan semoga ketika kelak tabir itu benar-benar disingkap, kita tidak lagi asing dengan cahaya yang menyambut, karena cahaya itu sebenarnya sudah lama bersemayam di dalam diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.